pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat berjumpa kembali di perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 September 2025. Saya Ika Darsono Mamuaya senang sekali hadir untuk Anda, dan seperti biasa kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK, dan juga untuk Anda yang akan memohon topangan doa, bahkan dialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Sementara di line telepon kami 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami sebentar di 082195835080. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Oke, kita menunggu Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK yang akan bersama-sama dengan kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Sekali lagi, tepatnya di hari Senin 15 September 2025, dan bacaan firman Tuhan sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK di dalam Matius 25 ayat 31 dengan topik kita kemuliaan Kristus. Sekali lagi di dalam bacaan Matius 25 ayat 31 dengan topik atau tema yang akan diangkat adalah kemuliaan Kristus. Anda boleh bergabung bersama kami sebentar, dan nantinya Anda boleh berinteraksi dengan Bapak Pendeta dengan dialog, bahkan untuk Anda yang akan memohon topangan doa untuk Mutiara Pagi hari ini di 0821 95835080. Salam sejahtera untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan renungan, bahkan sebentar akan didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, selamat pagi Pak Pendeta, sudah tersambung. Iya, senang sekali ya Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Kita bersama kembali untuk Mutiara Pagi hari ini. Salam sejahtera, shalom untuk Pak Pendeta. Iya, oke. Iya, sekali lagi shalom, salam sejahtera untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang kembali pagi hari ini bersama dengan kita semua di perjalanan Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 15 September 2025. Ya, sekali lagi selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Iya, mungkin ada sedikit gangguan di audio. Oke, sekali lagi selamat pagi, dan saya yakin Pak Pendeta sudah mendengarkan dan bersama-sama dengan kami. Sekali lagi selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Damai di hati. Ya, okay. Selamat pagi, baik ya. Iya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK sudah bersama kembali dengan kita, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Oke, Pak Pendeta, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa bacaan kita di dalam Matius 25 ayat 31 dengan topik kemuliaan Kristus. Seperti itu ya, Pak Pendeta? Betul. Iya, oke. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK untuk memulaikan acara Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Iya. Terima kasih Mbak Ike. Iya. Berkati pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, bahkan kita semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah kehidupan dan sumber kehidupan bagi kami semua. Kami mengucap syukur kami boleh ada di hari ini, dan kami yakin perjalanan hidup kami akan senantiasa dituntun disertai oleh-Mu, dan firman-Mu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar yang mendengarkan dan semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam keberkatan Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Kami siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka
Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Kemuliaan Kristus itulah tema kita hari ini. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ia datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan, jaminan, dan keselamatan bagi kita. Dia berkuasa atas segalanya, karena Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan menjadi ada. Seperti kita menikmati dan merasakan itu saat ini. Dia berkuasa dari awal, sejak segala belum ada, selama bumi ada, hingga kesudahan segala sesuatu, atau berakhirnya dunia dalam kekuasaannya. Dan Ia datang kembali untuk menyatakan kemuliaan dan kasih serta penghakiman. Kedatangan Kristus kembali tentu sudah berbeda dengan misi kedatangannya ketika Ia hadir di tengah dunia. Kalau waktu itu Ia datang sebagai juru selamat dunia dan menyelamatkan manusia, tetapi kali ini Ia datang sebagai hakim, bahkan membawa pedang penghakiman untuk menghakimi umat manusia sesuai dengan perbuatannya di dunia. Apa yang dilakukan manusia di dunia, itulah yang akan dituai dalam kekekalan ketika hari penghakiman itu datang. Tidak ada yang terbebas dari penghakiman Kristus yang maha adil dan maha agung itu. Kristus sudah menyampaikan segala firman. Dia telah mengajar dan memberi teladan yang baik. Manusia yang percaya dan beriman kepadanya harus melakukan segala perintahnya. Siapa yang tidak melakukan firman Tuhan akan dihukum. Tetapi siapa yang setiawan melakukan kehendaknya akan menikmati kemuliaan bersama dalam kekekalannya. Dalam kedatangan Kristus kembali itu, tidak ada yang tahu waktunya. Kristus mengibaratkan datangnya seperti seorang pencuri. Maka semua yang mati, semua yang telah tiada, akan dinyatakan kemuliaan oleh Allah dan dihakimi olehnya, karena Dia adalah hakim yang adil. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan ada lagi segala kebohongan, kemarahan, bahkan kekhawatiran dan kecemasan ketika kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi yang ada adalah manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah dia lakukan di tengah dunia, termasuk perbuatan-perbuatan jahatnya. Karena itu selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, selama Tuhan menganugerahkan kita waktu untuk digunakan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Sebab apabila waktu Tuhan dinyatakan, kemuliaan Allah diberlakukan, Kristus datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati, maka kita yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendaknya akan dibangkitkan bersama-sama semua orang-orang yang percaya, dan akan bersama-sama kita memiliki kemuliaan yang kekal. Mendengar yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu ada lagi keraguan, ketakutan, dan kecemasan dalam kita menghadapi hari Tuhan. Sebab sudah pasti, karena Dialah yang empunya segala sesuatu. Ingat perkataan Kristus sebelum Ia kembali ke sorga. Dia katakan kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan, ya dan amin. Kita yang percaya kepadanya senantiasa diberikan kekuatan. Karena itu bersiap-siaplah saudara. Sejak hari ini dan seterusnya, jangan pernah berhenti untuk terhubung dengan Tuhan. Sebab ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan,
maka Tuhan akan memberkati kita dan melimpahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Satu lagi yang terakhir yang saya mau katakan, bersiaplah sejak hari ini. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan dinyatakan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan kembali. Tapi satu hal yang pasti yang kita tahu, bahwa Dia akan kembali untuk menjadi hakim bagi kita sekalian. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita, karena kedatangannya penuh kemuliaan, dan kita yang percaya senantiasa ada dalam kemuliaan itu. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, yang sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik di dalam kehidupan kita sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya memberikan harapan untuk kita di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya, demikian Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, yang sudah membawakan renungan firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 31 dengan tema kita kemuliaan Kristus. Ya, untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada yang sudah bergabung bersama kami akan memberikan kesempatan untuk Anda di dalam di line telepon kami 082195835080. Nantinya Anda boleh berdialog dan juga memohon topangan doa. Mungkin Anda dalam pergumulan, di dalam permasalahan, beban kehidupan, dan juga sakit penyakit yang dihadapi oleh Anda dan keluarga. Anda boleh memohon topangan doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, di line telepon kami 082195835080. Ya, Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK. Ya, gimana Pak Pendeta? Ya, halo. Ya, oke. Ya, Silakan, baik. Silakan. ya. Gimana Pak Pendeta? Pagi hari ini kita segera menerima telepon dari pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Sekali lagi yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 082195835080. Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, siap untuk menerima Anda dalam dialog pagi hari ini mengenai renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, dan juga untuk Anda yang ingin memohon topangan doa, silakan di 082195835080. Manfaatkan waktu dan kesempatan untuk pagi hari ini di perjalanan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Manado. Dan ya, saya kembali ke Pak Pendeta. Ya, seperti yang sudah dibawakan renungan tadi Pak Pendeta, singkatnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Pak Pendeta silakan. Iya, kita harus sadar bahwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia, ya, untuk mengasihi kita yang berdosa dengan karya penyelamatan. Sehingga karya penyelamatan itu dilakukannya, sehingga kita semua yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya, kita pasti selamat. Persoalannya adalah, Ia telah kembali dalam kemuliaannya, ya, dan akan kembali tentunya kepada dunia ini untuk menghakimi dunia. Jadi setelah Allah datang ke dalam dunia, kembali ke surga, dan akan datang lagi sebagai hakim yang adil. Kadang orang berpikir, asik kok Tuhan masih lama Mbak Ika. Jadi kalau boleh, orang masih hidup seperti biasa, ya, masih suka hidup jauh daripada Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Ada yang bilang, kapan Tuhan datang? Ada yang memprediksi Tuhan akan datang tanggal 22 September 2025. Bahkan sampai ada banyak orang yang sudah mulai ada perubahan. Dulu ada yang mengatakan Tuhan mau datang tanggal pada tahun 2000. Sehingga ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar kendali. Ada yang bunuh diri, ada yang menjual semua hartanya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak datang. Saya mau katakan bahwa Tuhan datang seperti pencuri, gitu ya. Iya. Pak Pendeta ada yang menelpon, oke. Selamat pagi, halo, shalom. Halo. Iya, halo, selamat pagi, shalom. Dengan siapa di mana? Iya, ibu siapa di mana ini? Halo. Iya. Ibu siapa?
Ibu Nace. Ibu Nace di Girian Atas ya. Oke, silakan Ibu. Eh, Ya, dikecilkan dulu Ibu Selamat pagi, Pendeta. radio monitornya ataupun monitornya. Silakan kalau Ibu lagi putar YouTube, dikasih kecil dulu Ibu ya. Ya, Iya, oke. Ya, silakan Ibu. Ibu Nace silakan. saya mau minta tolong pada Ibu Pendeta dengan Ibu saya belum tahu namanya. Iya, dengan Ike Ibu. Iya. Mohon doakan Bapak, anak mantu saya ada tinggal dengan saya ini, dan suaminya sudah bertugas di Bolmong sana. Minta dorongan doa, dia sakit dan dia ada timbul luka-luka di kaki. Bapak tolong doakan. Iya. Kasihan anak mantu saya itu. Iya, namanya siapa Bu? Supaya bisa didoakan langsung namanya. Jane Ya, Wangko. Jane Wangko. Iya. Iya, yang sakit ya, Ibu Jane Wangko. Oke. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Iya, terima kasih Ibu Nace yang ada di Girian ya. Tetap bersama kami. Oke, silakan di belakang Ibu Nace, silakan untuk Anda yang ingin berdialog atau juga memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan di 082195835080. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin ikut berdialog atau mohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, di line telepon kami 082195835080. Silakan Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk pagi hari ini ya. Oke, ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta ya. Seperti dikatakan tadi bahwa kita masih hidup seperti sehari-hari karena kita pikir Tuhan itu belum akan datang ya. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, kadang itu yang dilakukan oleh manusia. Ya. Bahkan barusan kan ada yang heboh tanggal 22 ini ya. Iya. Iya. Seperti yang lalu ya sempat ada orang yang sudah menjual barang atau juga sudah memberikan barang-barangnya kepada orang lain karena dikatakan bahwa Tuhan akan segera datang ya Pak Pendeta. Betul. Iya. Ini sebenarnya pembelajaran berharga buat kita ya Mbak Ika ya. Iya. Ketika Tuhan belum datang, ya, ada orang yang masih dalam tanda kutip bolot, Tuhan ada bilang, ya, iya. Nah ini sekarang karena dengar Tuhan semua datang baru mau baik. Nah ini kan, gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan hidup itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik dilakukanlah sejak sekarang. Ya, hingga waktu Tuhan datang kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah harus mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya ya Pak Pendeta. Kita harus banyak berdoa, harus banyak menyerahkan kepada Tuhan, bukan kehidupan kita sehari-hari lagi, karena kita menyadari akan khotbah ataupun renungan Bapak Pendeta bahwa Tuhan akan segera datang. Jadi harus berbuat kebaikan sehari-hari ya. Iya betul. Iya. Oke, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami tetap mengajak Anda untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu di Mutiara Pagi hari ini bagi Anda yang ingin berdialog atau juga ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Iya, ada telepon yang masuk, silakan. Selamat pagi. Halo, Shalom. Selamat pagi, Iya. Shalom. Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Pak Rudi di Lelam. Pak Rudi di Leilem. Iya, silakan Pak Rudi, mau doakan atau seperti apa berdialog? Iya. Menyentuh hati ini khotbah Pak Pendeta ini. Iya. Mengenai kedatangan Tuhan kan, itu kedatangan Tuhan bukan tidak ada orang yang tahu. Jadi harusnya kita bersiap-siap setiap saat. Jangan nanti Tuhan datang semua siap-siap. Ya toh. Tadi sangat betul itu khotbah dari Pak Pendeta yang menyentuh kehidupan saya. Dan saya mohon topangan doa Baik. keluarga kami ya. Keluarga apa Pak Rudi? Iya, kalau boleh tahu keluarga apa biar Pak Pendeta bisa doakan? Raintung Koyo. Raintung Poyo. Ya. Koyo. Ya, Koyo. Koyo. Raintung Koyo Dan juga, di Leilem ya. dan juga
minta topakan doa juga buat Ibu Sofice Waani, Roring Waani yang berada di rumah sakit Advent Manado. Ibu Sofice apa Pak? Sofice Roring Waani. Roring Waani, Ibu Sofice Ya. Roring Waani. Ya, Ya. di rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Advent Manado. Advent Manado, di rumah sakit Oke. Advent Manado. Iya. Terima itu Pak Pendeta bersama Ibu Ika. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau Ya, terima kasih Pak Rudi yang ada di Leilem. Shalom juga. Oke, masih ada di belakangnya Pak Rudi biar Pak Pendeta bisa mendoakan sekaligus ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan di 082195835080. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita di perjalanan Mutiara Pagi saat ini. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu hari ini untuk mohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Di line telepon kami 082195835080 dan pokok-pokok doa yang sudah masuk dari Ibu Nace yang ada di Girian, Pak Rudi yang ada di Leilem. Yang lain silakan untuk Anda 082195835080. Ya, kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung silakan atau lewat YouTube kami silakan Anda boleh komen di YouTube kami. Ya, silakan. Ya, untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Oke. Ya, Ya. baik Kak. Oke. Silakan. Ya, baik Kak ya. Iya, iya. Silakan Pak Pendeta lihat. Ini namanya Ray Cardio. Iya. Shalom Pak. Sebagai pendatang, saya salut dengan toleransi di Sulawesi Utara. Saya Kristen namun di instansi pemerintah. Rekan saya banyak Muslim dan kami saling menghormati. Iya. Semoga toleransi di daerah ini bisa tetap terjaga. Mohon dengan doa agar bangsa Indonesia bisa cepat pulih. Makasih. Ya, ini luar biasa ya. Iya. Mengakui toleransi kita di Sulawesi Utara. Iya, betul. Dan kita tetap doakan ya untuk daerah Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya ya agar supaya hal yang seperti itu bisa saling terjaga ya Pak Pendeta. Ya, silakan kalau masih ada lagi pendengar pemirsa di mana saja berada, silakan. Iya. Oke, ya halo. Halo. Iya, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom dengan Ini di Merki. ya. Pak Pendeta Dr. Alfred Ini Ibu Daleno. Esti dari Tuna. Ibu Esti ya? Ya, mau Iya. minta didoakan. Oke. Iya, doa apa Ibu Esti? Doa apa yang mau didoakan? Ya, hanya itu. Iya. Soalnya baru buka nih Iya. radio, jadi Iya. nggak tahu. Jadi saya mau Oke. minta didoakan juga. Iya. Bersama Bapak Pendeta Oke, Dr. Alfred selamat Daleno pagi, STH Merki. MPDK. Selamat pagi, Pak Pendeta. Iya, terima kasih dengan Ika ini ya, Ibu Terima Esti ya. kasih. Oke, terima kasih dari Ibu Esti di Tuna ya. Oke, ya terima kasih untuk Ibu Esti yang ada di Tuna. Di belakang Ibu Esti silakan Anda ingin bergabung bersama kami untuk didoakan sekaligus oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan. Oke, di 0821 iya, ada penelpon. Selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Oke, iya selamat pagi. Oke, terputus ternyata. Oke, silakan di 082195835080. Sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, atau juga Anda bisa langsung komen Anda, chat Anda di kanal YouTube di RRI Manado. Ya, Anda bisa langsung menyaksikan di live YouTube kami RRI Manado. Silakan 082195835080. Ya, saya kembali ke Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, Pak Pendeta, seperti yang dihotbahkan tadi dalam renungan pagi hari ini, bagaimana menurut Pak Pendeta ada satu khotbah ya yang dihotbahkan, direnungkan bahwa kalau kita sebagai umat Kristiani, kita mendoakan juga dan kita seakan kita tidak tahu ya kapan Tuhan akan memanggil kita. Jadi kita tetap berserah dan seakan-akan Tuhan akan memanggil kita. Tetapi ada hamba Tuhan yang sepertinya tidak menyetujui kalau kita renungan seperti itu. Gimana menurut Pak Pendeta?
Jadi Iya, katanya harus khotbah yang biasa-biasa. Padahal tujuan kita kan memang harus ke sana semua. Jadi kita harus mempersiapkan diri tentu saja untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Jadi kita membawa renungan seperti itu. Jadi kita bawa renungan, kita mengajak untuk jemaat agar supaya kita dalam kehidupan sehari-hari harus bertujuan seperti itu, Pak Pendeta. Gimana? iya. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan Iya. kita harus sampaikan apa yang disampaikan dalam kebenaran ya. Mhm. Ya, kita tidak hanya membuat jemaat senang ya, juga mengingatkan jemaat tentang kedatangan Tuhan ya. Iya. Karena dengan kita mengingatkan jemaat harus bersiap diri sejak hari ini. Ya. Atau sejak kapan ketika kita memulaikan khotbah kita. Iya. Ini mengajarkan kepada jemaat bahwa harus bersiap setiap waktu. Mhm. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Iya. Artinya bahwa jangan kita terlalu hidup ya sesuai dengan keinginan kita dan kita lupa mempersiapkan diri, sehingga yang terjadi adalah saat kita dihakimi kita tidak masuk dalam kemuliaan Allah karena cara hidup kita yang belum benar, cara hidup kita yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang bagi kita, suatu hal yang tidak baik ya sebagai orang beriman. Tapi justru sebagai orang beriman, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Begitu, Mike. Iya, jadi kehidupan sehari-hari bukan kita menganggap bahwa hidup hanya seperti itu saja dan tidak menganggap bahwa Tuhan tidak akan datang. Jadi kehidupan kita biasa-biasa saja ya Pak Pendeta. Iya, sambil kami terus mengajak untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada untuk bergabung bersama kami, Anda berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK terkait dengan renungan pagi hari ini mengenai kemuliaan Kristus di dalam bacaan Matius 25 ayat 31. Atau Anda yang ingin memohon topangan doa, ada keluarga, bahkan Anda sendiri yang sakit, ya silakan. Ya, selamat pagi, Shalom. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Bung Senius di Bitung. Bung Senius di Bitung. Iya, silakan Bung Senius, apa yang mau ya dialogkan dengan pendeta atau mohon topangan doa, silakan Pak Senius. Ya, kalau buat saya singkat, saya hanya bertanya karena saat ini kan kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana ada ajaran yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan ditandai dengan pengangkatan orang-orang percaya. Jadi setiap orang-orang percaya itu akan diangkat. Bagaimana Pak Pendeta menjelaskan hal itu? Iya. Dihubungkan dengan pembacaan kita di pagi hari ini. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Iya, itu saja Bung Senius. Iya, oke. Iya, demikian pertanyaan sebenarnya, atau juga ingin berdialog dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK. Ya, silakan untuk Anda ya, kembali di 082195835080. Ini terkait dengan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK ya, mengenai kemuliaan Tuhan dalam bacaan firman Tuhan Matius 25 ayat 31 yang mengajak kita untuk dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, dan nantinya kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu sendiri kapan Tuhan akan datang. Bisa sebentar, bisa besok, atau juga kapan akan datang ya. Tapi ketika Tuhan datang kita pasti sudah siap tentu saja. Jadi bukan hidup seperti yang kita mau ataupun sesuai dengan keinginan kita ya. Itu renungan singkat dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami masih menantikan 1-2 penelpon lagi sebelum dirangkum oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK untuk membawa kita di dalam doa pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi.
Dan silakan untuk Anda ke line telepon kami 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan berdialog pagi hari ini ya. Oke, waktu kita saat ini pukul 5:48 waktu Indonesia Tengah, dan tentu saja kita akan dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, dan kami terus mengajak Anda setiap pukul 5 sampai di pukul 6 setiap harinya kecuali di hari Jumat ya. Dan Anda bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK untuk berdialog, bahkan ingin memohon topangan doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Siapapun yang Anda ingin doakan, topangan doa, yang pasti kita membutuhkan topangan doa apabila kita dalam masalah kehidupan, di dalam beban, di dalam pergumulan kehidupan, bahkan di dalam sakit penyakit, pasti kita mohon topangan doa, bukan saja dari diri kita sendiri, tapi kita harus meyakini bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti akan dijawab oleh Tuhan, baik itu sakit atau juga di dalam pergumulan kita, di dalam beban kehidupan kita. Tentu saja Tuhan akan senantiasa berpengapa, dan kita yakin dan percaya apabila kita sakit atau juga keluarga kita sakit, maka akan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam perjalanan acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Manado. Ya, kita menanti topangan doa dari Bapak Pendeta untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami. Ibu Nace yang ada di Girian, ada Pak Rudi yang ada di Leilem, juga Bung Senius yang ada di Bitung ya. Oke, ya. Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Untuk membawa di dalam doa atau seperti apa? Silakan Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Baik, Mbak Ika, pertanyaan tadi ya dari Bung Senius atau hanya pernyataan? Pernyataan mungkin, atau juga sekaligus pertanyaan bagaimana kita hidup di hari-hari seperti ini, ya Pak Pendeta. Iya, jadi sebelum saya menutup dalam doa, saya sebagai orang percaya tentunya percaya saja kepada Tuhan, lakukan ya. Ya, karena pernyataan Tuhan ya dan amin, apa yang ditulis dalam firman itu pasti akan terjadi. Karena itu lakukan kehendaknya supaya hidup kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan jika Tuhan datang sebagai hakim, kita sama-sama ada dalam kemuliaannya. Gitu Mbak Ika. Iya, oke. Silakan Pak Pendeta mungkin sudah bisa mendoakan mereka yang sudah masuk pagi hari ini, atau silakan ada yang masuk lagi yang terakhir. Silakan kalau masih ada. Oke, satu yang terakhir sebelum Pak Pendeta membawakan dalam doa, silakan 082195835080. Iya. Oke, ternyata terputus. Iya, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menuntun kami, dan kami percaya firman-Mu akan senantiasa menopang setiap perjalanan kehidupan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, dan semua kru yang bertugas. Cara khusus hari ini Mbak Ike Darsono Mamulaya dan kru, biar kiranya Tuhan kiranya menolong memberkati mereka dengan kuat dan sehat. Kasih sayang Tuhan menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Memberkati bangsa kami dan melindungi Indonesia supaya selalu aman, damai, dan sejahtera. Memberkati anak-anak-Mu, baik Ibu Nace yang ada di Girian, yang mendoakan untuk anak mantu Ibu Jane Wangko, diberkati oleh Tuhan. Bapak Rudi Leilem, Ibu Sofice Roring, yang saat ini juga dalam perawatan di Rumah Sakit Advent, tangan Tuhan menjamah, sehingga keluarga Rain Tungkoyo juga ada dalam berkat Tuhan. Makasih Bapak, memberkati Ibu Esti dan Pak Senius yang di Bitung, biar kiranya semua yang mendengar, semua yang menyaksikan ada dalam keberkatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap melanjutkan tugas kami. Tuhan tuntun dan sertai agar kami mampu melakukannya. Kami berdoa dan menyerahkan semua yang menyaksikan di kanal YouTube ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian kita sudah didoakan dan sudah menerima renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, dan nantinya kita akan berjumpa kembali besok hari waktu yang sama di Radio Republik Indonesia Manado. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK ya. Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan juga. Sampai jumpa besok hari waktu yang sama di Radio Republik Indonesia Manado. Saya Ike Darsono Memuaya segera pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan shalom. Damai di hati. Ya. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.